Kota Malang bukan sekadar kota pelajar atau destinasi wisata, tetapi juga kanvas raksasa yang menyimpan beragam cerita. Di setiap sudut jalan, di tembok-tembok yang mungkin dulu kosong dan tak bernyawa, kini hidup warna, ekspresi, dan pesan yang berbicara kepada siapa saja yang melihatnya. Ia adalah suara, refleksi, dan identitas masyarakat. Dari karya yang mengangkat isu sosial hingga mural yang menghadirkan keindahan, semua memiliki makna tersendiri. Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri jejak mural di Kota Malang, berbincang dengan seniman, dan mengungkap bagaimana seni jalanan ini menjadi bagian dari kehidupan kota. Selamat datang di Seni Mural di Kota Malang, kisah warna, ekspresi, dan perlawanan dalam bentuk seni. Halo, perkenalkan saya Hidayat Zikri dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan tahun 2020. Saya asalnya dari kota Jombang dan lagi kuliah di UM. Kalau awal mural itu mungkin ikut diajak teman-teman waktu masih SMA ya, sekitar tahun 2019-an. Kalau mural sendiri kayak beda sama gambar-gambar yang lain gara-gara medianya besar. Jadi kalau gambar itu kerasa lega gitu. Seniman mural yang jadi inspirasi ada banyak, terutama di mural yang graffiti karakter ya. Salah satunya itu ada Crack the Toys dari Jakarta sama Miau dari Bandung. Kalau ditanya kenapa pakai kartun, mungkin lebih ke interest aku sendiri. Dari kecil tuh suka nonton kartun kayak World of Gumball, terus Adventure Time, Gravity Falls. Nah dari visual-visual itu tuh jadi inspirasi buat bikin karakter kartun gitu. Kalau nama karakternya itu Yarn, Y-A-R-N. Awalnya itu terinspirasi dari ini kota di Rusia, Chernobyl. Nah itu aku plesetin dari Yarnobil. Nah terus aku cari-cari ulik-ulik lagi. Ternyata Yarn itu sama karakterku kayak bersinggungan gitu. Karakternya kan pakai bulu-bulu. Nah itu bisa jadi disambungin bulu-bulunya itu dari benang. Bahasa Inggrisnya benang kan yarn ya. Kayak gitulah cocok loginya. Kalau di Malang sendiri join komunitas sih enggak, cuman saya sering kayak ada namanya clan. Clan itu kayak kumpulan orang-orang yang suka graffiti mural gitu. Itu di Malang Graffiti Movement. Kalau komunitasku sendiri tuh dari Jombang namanya Come Out Blasting, tapi sekarang udah ada beberapa temen yang dari luar kota masuk juga. Kalau pengkaryaan dari komunitas sih bebas sih ya, soalnya temen-temen kan juga pada sibuk semua, jadi kalau free, banyak yang free gitu dijadwalin bareng. Tapi gak ada patokan tiap bulan harus berkarya gitu, gak ada. Biasanya kalau pengen muralnya santai terus gak buru-buru, biasanya izin dulu biar aman. Soalnya kalau gak izin tuh takutnya di tengah-tengah proses mural ada yang kayak ngeganggu gitu, ada yang gak ngebolehin, kan jadi gak enak ya. Jadi karyanya gak bisa maksimal. Biasanya langsung ke pemilik bangunannya sih, misal kayak toko, langsung izin ke toko yang buka itu. Kalau gak gitu biasanya diarahin ke RT atau RW-nya. Satu kali ngemural, kalau gambarnya di konsep temboknya gede bisa sampai 5 jam, 6 jam. Tapi kalau temboknya kecil persegi kayak gitu mungkin 1 jam, 2 jam udah selesai. Itu nggak nunggu kering gitu? Nah, itu tergantung bahan yang kita pakai sih. Soalnya kan aku sekarang lebih sering pakai spray paint, pakai cat semprot. Nah itu nggak perlu nunggu catnya kering, mungkin 5 menit udah bisa ditimpa lagi. Kalau pakai cat tembok biasanya prosesnya lebih lama gara-gara nunggu kering dulu. Kalau budget mungkin tiap gambar beda-beda ya, tergantung konsepnya. Tapi kalau aku biasanya budget itu ngebengkak di awal. Jadi gambar pertama itu beli banyak cat, tapi dari cat
sekali belanja itu bisa dipakai buat ngegambar beberapa kali, kadang sampai 4 kali sampai 5 kali. Kalau mural sama vandalisme mungkin perbedaan yang paling kelihatan itu kalau vandalisme itu lebih ke ngerusak sih ya. Soalnya kalau mural mungkin bisa kayak tembok yang udah rusuh itu dibagusin lagi. Kalau vandalisme sebenarnya mural kalau nggak izin juga bisa disebut vandalisme sih. Kalau dari saya yang selama ini challenging itu mungkin waktu ya, misal kalau ngegambar malam, sama yang kedua itu cuaca. Soalnya di cuaca nggak bisa ngeprediksi hujan gitu. Biasanya di tengah-tengah gambar mural tiba-tiba turun hujan kan otomatis harus berhenti dulu nunggu hujannya reda. Kalau awalnya pakai memakanmu itu gara-gara aku input username di Instagram pakai nama karakterku, itu udah ada yang make. Jadi aku tambahin kombinasi angka terus hurufnya aku doublein, itu tetap ada yang make. Terus akhirnya gara-gara bingung, aku masukin yang tiba-tiba lewat di pikiran asal bunyi gitu, aku tulis memakanmu, itu langsung bisa verifikasi. Ya udah, daripada ribet pakai ini aja deh. Kalau dari masyarakat sendiri biasanya mereka itu mendukung kalau udah tahu hasil jadinya nanti gimana. Kadang tuh kalau izin tuh langsung ditolak mentah-mentah gara-gara orangnya itu nggak tahu mau digambarin apa. Takutnya kan biasanya kayak isu sara, politik, terus kalau nggak gitu ya kayak coret-coret gak jelas. Jadi biasanya kalau gambarnya udah jadi terus ada mock-up-nya bagus, tanggapannya itu biasanya lebih ke positif. Kalau kontribusi di masyarakat mungkin memperindah suatu tempat ya. Jadi yang biasanya lewat pihak tembok kosong jadi kayak ada sesuatu yang baru gitu yang bisa dipandang. Biasanya yang lebih susah itu kalau kita medianya itu di besi atau di rolling door gitu. Soalnya kalau di tembok kan spray paint-nya langsung nyerap ke dalam tembok, bisa cepat kering. Kalau di besi atau rolling door biasanya nggak kering tapi kayak ngedrip, netes-netes gitu. Jadi harus ekstra hati-hati sama harus ngerapiin lagi. Sama media yang paling susah itu seng besi yang melengkung-melengkung. Soalnya kalau garis lurus itu ada ngeflare-ngeflare-nya, ada yang besar kecil. Untuk harapan semakin banyak teman-teman yang ngemural di Malang sama biar muralnya Malangnya jadi lebih bagus. Bagi Dayat, mural adalah kontribusi kecil untuk memperindah kota. Dari tembok kosong menjadi ruang penuh makna. Dan bagi siapapun, bakat bukan batas. Asal mau belajar, semua bisa menjadi seniman jalanan.